Julid sana, julid sini, hobi kepoin orang, hobi jahatin orang. Kenapa ya? Mungkin karena hidupnya tidak bahagia. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Puasa Sama nih. Puasa sama dan. Nah, kali ini kita bahas yang mungkin juga relate sama kawan-kawan yang nonton. Apa itu? Kenapa orang-orang nih, terkhususnya orang-orang Indonesia plus 62 suka julid satu sama lain, bahkan sama orang yang nggak kenal. Iya. Nah, Netizen yang suka netizen ataupun kawan satu kantor, bahkan mungkin bisa saudara sendiri gitu. Kenapa menurut Anan sebagai cewek, ya mungkin secara pertemanan kan kadang lebih pakai perasaan gitu ya. Mungkin ada banyak faktor sih yang menurut aku ya. Satu, hidupnya tuh sebenarnya nggak bahagia. Jadi dia sirik sama kebahagiaan orang lain atau sirik sama pencapaian orang lain. Terus bisa juga karena fanatik akan suatu hal. Contohnya fanatik gimana? Fanatik itu kan fanatik itu negatif loh. Iya. Cenderung ke negatif gitu. Fanatik konotasi kan negatif ya. Iya, berarti dia sangat mengagungkan orang atau benda atau apapun itu sampai akhirnya dia menganggap hanya itu sebagai suatu kebenaran. Hanya itu yang benar gitu. Selain itu salah. Lain itu salah. Okay. Terus bisa juga karena dia kurang penerimaan diri. Dia tidak bisa menerima dirinya. Jadi dia tidak menerima keberadaan dirinya. Terus yang terakhir kayaknya kurang kerjaan. Iya benar ya. Kurang kerjaan, dia punya banyak waktu untuk mengurusi dan mengomentari kehidupan orang lain. Jadi dia nggak produktif. Kalau menurut Anan persentase julid itu kebanyakan cowok atau cewek sih? Kayaknya nih kebanyakan cewek. Tapi sekarang netizen juga sih cowok yang kecewean. Iya. Cowok cewek itu bukan berarti cowok yang tulang lunak ya, bukan. Tapi mulutnya atau pola pikirnya itu atau jempolnya itu sama kayak perempuan. Kan kalau perempuan kalau laki-laki kan dia mengutamakan logika. Katanya begitu kan. Nah, jadi kalau laki-laki, perempuan banyak pakai perasaan. Kalau laki-laki jadinya baperan apa-apa di komentari, dijulidin. Nah, itu kan agak aneh ya. Padahal ketika kok jadi ingat sesuatu. Padahal ketika ngobrol sama mungkin sama orang yang julidnya itu beda sama apa yang diomongin sama temennya satu lagi ya. Iya. Waktu temannya misalnya nih 3 orang. Misalnya yang sama abang nih, kita temenan nih. Temenan terus kita ngomongin si C yang belum datang. Terus waktu si C datang, kita kayak jadi bunglon gitu. Hai, apa kabar? Gitu kan. Terus kita bermanis-manis. Nah, habis itu nanti yang tahanan misalnya pergi kan. Nah, terus aku sama si C ngomongin Anan. Jadi muka 2, muka 1000. Jadi sebenarnya polanya tuh kalau orang julid, ketika kita berkumpul di satu kelompok sesama julid, suatu waktu kita bakal dijulidin juga ya. Bakal dijulitin nanti, diomongin juga. Karena kan pada dasarnya sifatnya udah nggak bagus. Iya. Nah, juga kalau orang julid ini gini yang abang lihat sih, yang pola tingkahnya itu gini. Kalau orang yang suka julid biasanya gini, dia pasti merasa dirinya dijulidin juga sama orang. Jadi dia was-was. Nah, jadi was-was kayak ada cari tahu ya, kepo. Kayak ada ketakutan.
itu ada ngomongin aku nggak ya? Nah, Ini ada ngomongin aku nggak ya? Karena kehidupan dia tiap hari ngomongin orang. benar. Jadi dia juga merasa orang lain ngomongin dia. Dia Padahal nggak ada sama sekali. Wah, sakit mental. Sakit mental tuh, mental illness tadi. Iya, Kita bahas di illness. sebelumnya. Nah, kadang kan dia nanya gini, si ini ada ngomongin aku nggak? Nggak ada, kata orang itu kan. Nah terus dia bilang apa aja. Nah itu karena orang normal nggak akan sekepo itu apa yang diomongin sama sama orang tersebut gitu. Kalau orang normal ya, tapi kalau karena dia biasa julitin orang, rese sama orang, jadi dia merasa orang lain keamanan dirinya terganggu ya. Dia merasa orang lain tuh sama seperti dia ngomongin di belakang gitu. Padahal nggak semua orang seperti itu. Ya kalau ada orang lain buat salah, nggak ada salahnya dong kita tegur langsung, kita ngomong empat mata sama orang itu. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik gitu, bukan dengan marah-marah. Ya itu alkohol nggak semuanya enak. Anggur tuh nggak semuanya bagus. Walaupun sama-sama anggur, tapi ada anggur yang busuk. Nah itu orang anggur busuk gitu. Dia merasa bahwa semua anggur tuh busuk, padahal kan enggak. Dia merasa semua orang itu sama seperti dia. Kayak tadi kan Anda bilang tidak bahagia. Dan memang kebanyakan yang abang lihat orang-orang yang suka julid itu emang nggak bahagia, emang kan, nggak bahagia sama hidupnya. Kalau dia bahagia sama hidupnya, dia nggak punya waktu buat ngomongin orang lain, buat julitin orang lain, buat komentari hidup orang lain. Setelah abang telisik lebih dalam ya, itu memang orang-orang tersebut orang yang tidak bahagia. Contoh, di keluarganya dia tidak akur sama mertuanya, contoh, atau tidak akur sama suaminya. Terus kayak punya permasalahan sama saudara-saudaranya. Jadi yang tidak bisa disampaikan sama orang-orang tersebut, terus segala hal itu disalurkan dengan menjulitin orang, mencari orang ini sedang ngapain sih, apa sih yang mereka lakukan, mencari pengalihan. Pengalihan agar dia tidak merasa bahwa dia tuh paling sengsara. Kalau yang abang telisik seperti itu. Karena memang bahagia itu kan kita yang ciptakan, kita menentukan, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita dapatkan, bukan karena kita banyak harta, punya mobil, punya barang-barang yang kita mau baru kita bahagia. Bukan. Apapun keadaan kita, kalau kita pilih untuk bahagia, kita pasti akan bahagia. Karena apa? Karena kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu satu. Karena memang bahagia itu adalah pilihan. Iya, pilihan. Kita yang ciptakan tadi kan aku bilang. Kita yang ciptakan, kita yang menentukan nih, kita mau bahagia atau kita mau meratapi diri. Itu. Atau kita mau mencari cara, karena kita nggak bahagia nih, kita mau buat orang lain juga nggak bahagia. Iya. Karena kita merasa aku tidak bahagia, maka orang lain tidak berhak juga untuk bahagia. Nah itu kadang yang mengerikannya gitu ya. Kebanyakan yang terjadi sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ya itu kenapa banyak orang sekarang yang jadi kena mental illness kata bahasa anak-anak sekarang. Itu. Karena dia tidak bisa tidak mau memilih untuk bahagia. Dia lebih memilih untuk mencari pelarian. Hanan pernah dijulitin nggak? Nggak tahu, mungkin pernah. Karena aku tuh bukan tipe orang yang peduli sama orang lain sih. Kadang-kadang perlu juga ya seperti itu ya, yang bodoh amat ya sama hal-hal yang tidak membangun. Ya, aku termasuk orang yang mungkin orang lain sering bilang bahwa aku itu jutek, cuek, tidak suka sapa-sapa. Ya memang seperti itu sih. Maksudnya aku ngomong ini bukan mau minta orang lain mengerti aku ya, bukan kayak gitu. Karena memang aku termasuk orang yang sulit bersosialisasi sama orang-orang yang baru. Aku bukan tipe orang yang bisa say hi muka dua, enggak. Kalau aku nggak suka ya emang nggak suka.
Tapi memang aku tipenya nggak yang terlalu banyak omong sih. Biasanya aku ya Banyak ya mendengar. diem aja kayak gitu. Kecuali aku sudah ketemu orang-orang yang memang sefrekuensi sama aku. Nah itu biasanya aku bisa nyablak, bisa ngomong apapun kayak gitu, bisa menceritakan apapun sama mereka. Tapi kalau sama orang-orang yang ya yang apa ya, yang belum terlalu ini, aku memang nggak banyak bicara. Bahkan ada teman satu kantor aku bilang, ibu di sini jutek ya, ibu di sini nggak ramai ya. Aku ketawa aja, aku nggak sakit hati karena memang aku nggak pernah, bukan tipe orang yang misalnya selamat pagi, aku nggak bisa seperti itu. Walaupun aku belajar maksudnya belajar pelan-pelan untuk melakukan itu ya, karena itu memang ya penting ya, membangun komunikasi dengan orang lain. Tapi kalau aku tuh orang yang mungkin kalau orang butuh waktu 2 menit untuk berbaur sama orang yang baru dia kenal, cepat ya. Cepat. Adaptasinya cepat. Iya, adaptasinya cepat. Kalau aku tuh lambat. Aku lambat adaptasi. Tambah lagi aku nggak tipe orang yang bisa cepat akrab sama orang. Ya itu ada adaptasi sama orang. Ya begitulah. Pernah nggak Anan ngejulitin teman sendiri? Ngejulitin? Iya. Jika dia nggak ada di tempat. Mungkin pernah, tapi biasanya sih karena circle aku kan nggak kemana-mana ya. Saya situ-situ aja gitu, tempat kerja, rumah. Bukan tipe anak nongkrong juga yang punya teman ini. Aku tuh nongki. Aku tuh makin kesini sudah membatasi diri sih, maksudnya berkomunikasi itu memang sama orang-orang yang memang deket aja gitu. Kalau dulu kan mungkin mungkin banyak gitu teman. Kalau sekarang kan memang semakin usia kita bertambah, semakin kita dewasa, teman-teman kita kan juga tersaring dan akan berkurang gitu. Jadi memang circle aku tuh ya cuman rumah, tempat kerja gitu, keluarga, itu aja. Kalau di tempat kerja sih kami tuh terbiasa frontal sih, maksudnya kalau memang ada hal yang disampaikan, iya. Terus ya walaupun sambil bercanda gitu ya ngomong langsung sih. Tapi enggak kalau misalnya mau iri sama orang lain. Ya pernah lah iri ya. Masa sih kita nggak pernah iri, misalnya orang punya apa. Itu kan kalau kita bilang iya bagus ya, itu kan secara nggak langsung tuh kita iri gitu. Cuman jangan sampai iri itu sampai membuat kita maksudnya menjadi dengki. Julid, iri. Jangan sampai membuat kita sampai mengingini itu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Iya, misalnya nih ada orang yang lebih cantik dari kita, terus kita dijulitin. Plastik nggak tuh? Plastik gitu ya. Terus ada orang beli handphone baru, itu tuh dari uang korupsi gitu. Ada orang pakai sepatu baru, KW itu KW. Nggak sampai begitu lah, paling ada orang sepatunya bagus ya, itu bukan julid ya, itu ekspresi muji. Itu muji ya. Nggak pernah sih, kecuali setelah muji dia ngomongin di belakang, ngejulitin sama di grup di Japri sama teman-teman satu lagi, itu hasil ini gitu, itu baru julid. Karena memang pada dasarnya kalau orang-orang julid itu yang memang iri ataupun merasa bahwa orang itu si yang dijulitinnya itu nggak berhak bahagia. Iya, seharusnya tuh dia nggak begitu gitu ya. Dengan kondisi misalnya pekerjaannya atau rumahnya, kok bisa sih dia seperti itu gitu ya. Kadang kan gini, ada orang yang maksudnya dari segi pekerjaan biasa-biasa aja, penghasilannya juga biasa-biasa aja, pas-pasan kita bilang. Tapi kita lihat mereka tuh bahagia gitu. Mereka misalnya sering posting jalan-jalan
makan sama-sama, padahal misalnya kita tahu suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana, tapi kok mereka kayaknya bahagia gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa makan-makan. Seharusnya kita bukan malah julid sih, harusnya tanya gitu, kok kamu sering sih pergi makan rame-rame, kenapa, alasannya apa? Ya kita kan nggak tahu ya apa yang jadi alasan dia. Mungkin aja dengan begitu kan dia punya quality time. Sebenarnya nggak perlu tanya resepnya apa sih agar bisa bahagia seperti itu. Oh gitu ya. Iyalah. Kenapa kamu bisa bahagia terus? Jangan jadi manusia yang SMS kuadrat. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iya, ya. Nah, orang-orang julid itu adalah apa ya? Pejuantaan dari manusia SMS kuadrat. Iya. Mungkin sih pernah sih, mungkin mustahil aku nggak pernah julid. Iya. Ya, secara bahagia lah ketika julidin orang. Enggak kan? Enggak ada manfaat kan? Enggak ada manfaat sama sekali. Maksudnya setiap orang tuh mungkin pasti pernah lah secara sadar atau tidak sadar tuh julid sama orang lain. Tapi kalau julid tuh kayak makanan 3 kali sehari itu kan itu artinya sudah karakter itu kan? Sudah karakter, beda. Sudah mendarah daging. Nah itu susah disembuhkan kecuali dia ke psikiater, ya, dikasih obat dari psikiater. Ya itulah makanya tadi juga aku bilang alasannya juga mungkin karena penerimaan dirinya kurang ya, dia tidak bisa menerima dirinya sebagaimana ada dirinya gitu, ingin menjadi seperti orang lain tapi nggak mampu gitu, dan mungkin nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa. Jadi gini, dia sudah tahu keadaannya seperti itu, dia hanya meratapi keadaannya aja gitu, tidak berusaha, tidak mengubah apapun di dalam dirinya, tidak berjuang gitu, tapi dia mau seperti orang lain. Dia hanya menyesali kenapa sih aku seperti ini, tapi dia tidak melakukan apa-apa dan dia iri gitu melihat pencapaian dilakukan orang lain. Padahal kita nggak tahu loh orang lain itu bisa sampai di kesana itu, sampai dia mencapai itu, apa yang sudah dia lakukan, bagaimana perjuangannya itu kita nggak tahu kayak gitu. Kita hanya lihat dia berhasil, kita hanya lihat enak-enaknya aja gitu, tanpa melihat dan prosesnya seperti apa. Karena nggak semua orang mau membagikan proses hidupnya itu seperti apa, kesusahannya seperti apa. Karena banyak orang juga beranggapan, termasuk aku ya, ya untuk apa men-sharingkan hal-hal yang menjadi kesusahan hidup kita. Iya benar. Karena belum tentu orang lain peduli kayak gitu. Karena malah nanti menimbulkan minta dikasihani ya. Iya, nanti dikira minta dikasihani. Ya setiap orang tuh pasti punya permasalahan kayak gitu. Jadi kalau kita lihat orang lain tuh bahagia, kita nggak perlu julid kayak gitu. Kita nggak tahu pergumulan apa, masalah apa yang sedang dia hadapi ya. Mungkin dia nggak mau menunjukkan, ya kan? Iya. Mungkin dia nggak mau menunjukkan, dia hanya mau menunjukkan kebahagiaannya aja. Dia hanya mau membagikan sukacitanya aja. Karena memang kalau kita bagiin kesusahan hidup kita, emang apa? Lebih emang apa yang akan terjadi kayak gitu. Kecuali kita mungkin sharing sama keluarga, sama orang terdekat gitu. Nggak perlu diumbar-umbar juga, nggak perlu dikasih tahu juga sama orang lain. Iya. Nah itu. Nah jadi kawan-kawan, kalau aku boleh bilang sih, orang-orang julid tuh ya dia tuh apa ya, merasa standar hidup orang itu harus sama semuanya, padahal standar hidup orang itu berbeda gitu, nggak bisa samakan. Istriku sama aku standar hidupnya beda-beda, nggak akan sama. Standar hidup dia beda, standar hidupku beda. Iya, nggak akan sama. Bahkan dari dulu sampai sekarang, dari awal pacaran sampai sekarang pun kita masih sulit ya menyatukan itu, karena latar belakang keluarga itu udah berbeda gitu. Pendidikan juga beda. Ya, pendidikan beda, pola pikir beda. Nah, kalau kita sih mensiasatinya bukan harus gini, kamu harus menerima standar aku atau aku harus menerima standar kamu, enggak. Tapi kita belajar untuk cari jalan tengah, diskusi kayak gitu. Nah, jadi dua-duanya itu merasa bahagia. Kayak
apa kawan-kawan tahu nggak kalau jus itu pisang dicampur apa kayak pisang pepaya apalagi buah naga itu kan beda-beda tapi ketika jadi jus kok enak gitu. Kok enak tanpa harus nih si pisang julid itu kok si buah naga terlalu merah ya kayaknya pakai pewarna buatan itu kayaknya si pisang pakai pewarna buatan deh. nggak ada seperti itu gitu. Jadi nggak ada gunanya julid satu sama lain gitu. Dan ketika kita bertemu dengan standar yang berbeda tadi ya, standar hidup orang lain dengan standar kita yang berbeda tadi, dibutuhkan yang namanya penerimaan. Kalau kita sudah mau menerima orang lain mau menerima kita, maka nggak ada tuh yang namanya julid begitu gitu. Komunikasi juga sih. Ya. Komunikasi. Kalau kalian masih suka julid, pertanyakan, ada akar pahit apa di dalam diri kalian? Iya, bisa jadi ada akar pahit. Ada akar pahit apa yang dalam diri kalian? Permasalahan apa yang belum kalian selesaikan, baik itu sama diri kalian sendiri, ataupun sama suami kalian, ataupun sama mertua kalian, ataupun sama keluarga kalian, itu kalian pertanyakan. Apa sih yang salah dalam diriku ini? Gitu. Sampai kok tiap hari perempuan tuh yang katanya sering punya masalah sama mertua. Nah, sebenarnya sih orang julid itu sebenarnya nggak harus perempuan sih. Semua sekarang laki-laki perempuan suka julid. Nah, ketika kalian setiap hari itu julid, itu pertanyakan, ada apa di hati kalian tuh, ada apa, akar apa yang masih tersimpan? Kalau netizen itu yang nggak kenal sama artisnya. Nah iya itu kayak itu kasihan kan. Di komen-komen di kolom komentarnya menurut kalian tuh kenapa ya? Kurang kerjaan atau? Kadang terlalu fanatik atau gimana? Kadang pengen diperhatikan malah sama si artis itu. Jadi ketika dia julidin artis itu dibaca gitu, terus di-mention, dia senang, diperhatikan. Cuma itu kurang perhatian. Nah itu bisa jadi. Karena kalau komen yang baik-baik mungkin udah banyak. Kalau komen baik kan pasti si artis itu kan senang, hanya tertawa kan tanpa membalas. Tapi ketika dia komen negatif ataupun julid, kasar di kolom komentar, kelihatan gitu kan. Kan langsung di-mention tuh nanti sama si artis itu. Dan dia senang karena diperhatikan. Kan di-pin kalau di apa kan di YouTube itu kan di-pin. Kalau di-pin bukan yang komentar yang baik-baik. Ya langsung di atas. Kadang yang jahat juga deh. Langsung di atas. Dia kan bakal jadi komentar yang pertama. Biar dibaca sama netizen lainnya. Diserang. Nah, itu gitu. Iya ya, cari perhatian. Bisa jadi ya, cari perhatian. Kebanyakan emang orang julid itu cari perhatian sih. Kurang perhatian. Kurang perhatian. Jadi hidupnya tuh apa ya? Tawar, hambar ya. Itu aja sih. Padahal kehidupan tuh emang seperti itu ya, kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena hal-hal yang pahit belum tentu buruk loh bagi kopi kita. Aja pahit diminum kok. Iya, hal yang pahit tuh belum tentu buruk bagi kita. Jadi kita harus belajar menerima hal yang pahit. Intinya penerimaan. Terima diri sendiri dan selalu bersyukur sih. Selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita nggak akan pernah terpikir untuk julid. Terpikir pun tidak, apalagi melakukan. Karena kita nggak tahu aja masalah hidup orang. Iya. Masalah hidup kita juga banyak, tapi ya sudahlah. Kapan sih orang nggak punya masalah ya kan? Ya, selagi masih hidup pasti ada masalah. Tapi tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah kita mau meratapi diri, ya, atau kita bangkit, kita mencari solusi dari setiap masalah. Jadi jangan kita langsung enak ya jadi dia, kadang orang gitu ya, lagi perempuan ya, baper, enak nih jadi dia. Misalnya nih lihat postingan suami orang, istri orang, misalnya nih aku punya teman sesama wanita, terus aku lihat postingan selalu bahagia, suaminya kasih surprise, mau Valentine kasih bikin surprise, terus langsung
kalau yang julid tuh gini biasanya. Ada 2 tipe nih ya. Ada julid yang langsung negatif thinking, ada julidnya itu julid sama orang tapi dia meratapi dirinya sendiri. Misalnya nih, pasti kayak gini nggak penting, buang-buang uang bikin hadiah untuk istri, bikin buket-buket bunga nggak ada gunanya juga, habis itu dibuang untuk apa? Nah gitu ya. Ada yang gitu. Atau ada yang suaminya so sweet, romantis banget suamiku kok kayak gini, habis itu dia marah sama suaminya, lihat nih si ini kamu nggak pernah kasih apa-apa sama aku kalau Valentine, coba deh kamu gitu, coba deh kamu seperti ini nih gini, akhirnya kan jadi bertengkar, malah chaos, malah dia bertengkar berkelahi. Kan sebelum nikah udah tahu ya bagaimana karakter suami kita ya. Jadi aku aja sama dia nih nggak pernah berharap akan dapat coklat atau hal yang menarik kalau ulang tahun, kalau apa. Kadang mau sih aku ngomong Valentine, tapi aku ngomong itu bukan berharap di surprisein atau apa, karena nggak ada gunanya, karena emang dia bukan tipe cowok yang romantis. Kan itu penerimaan tadi. Katanya apa? Cowok humoris. Bukan romantis. Cowok romantis kalah sama cowok humoris. Iya. Udah aja deh kawan-kawan ya. Ya. Panjang. Stop julid. Lebih baik married, itu aja sih. Kalau sudah married jangan married aja. Iya ya, maksudnya yang belum married. Ya. Yang belum married. Stop julid. Bahagia akan apa yang kalian punya, bahagia akan apa yang kalian sudah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, itu aja sih. Stop julid, jangan lupa bahagia. Jika kalian sudah bahagia dengan apa yang Tuhan kasih ke kalian, itu kalian nggak akan terpikir untuk julid. Oke. Sekali lagi. Kalau mau kasih saran ataupun ide topik apa, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita coba bahas ya. Oke, sekali lagi kami bukan pakar, kami bukan ahli dalam bidang. Cuman sharing. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Puasa Songoni. Dadah.